Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad nabiyina wa habibina wa safiina rasulillahi wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'd. Kesyukuran kita yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini di bulan yang penuh mubarakah ini, di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah di puasa kita yang ke-12 ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan, masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban para kaum muslimin, yang mana telah diperintahkan Allah pada surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sangatlah jelas, sangat jelas. Salam, salawat serta taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda yang mulia kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pribadi sejati, seorang lelaki yang mulia, seorang kepala negara yang sangat adil, mencintai rakyatnya, seorang imam yang mampu dan akan membawa kita insyaallah selamat dunia maupun akhirat, seorang sahabat yang dalam persahabatannya tidak pernah melukai sahabatnya, seorang kepala keluarga yang mengayomi istri, anak, bahkan cucu. Begitupun para istri, anak, cucu sangat menyayangi baginda Rasulullah SAW. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai ke orang-orang istiqamah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos-bosku semua, izinkan kami dalam hal ini, kami bukan seorang ustaz, kami bukan seorang ulama, kami bukan seorang dai. Hanya kami ingin semata-mata mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan sesuatu kebaikan untuk diri kami dan diri bos-bosku semua. Tujuan kita berpuasa sesuai surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi di awal, untuk mencapai tingkat ketakwaan. Bukan hanya ketakwaan aja, untuk mencapai derajat kesabaran yang luar biasa. Kenapa kita berbicara kesabaran? Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sedikit menilik atau saya flashback kisah kesabaran ini pada salah satu contoh Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Matta. Matta ini anak dari Bunyamin. Bunyamin anak dari Yakub. Yakub anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Dan Nabi Ishak anak dari
Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau berdakwah, mengajak kepada para masyarakat yang ada di kampungnya, di kampung Nabi Yunus ini, setelah sekian lama, tak ada perubahan, tak ada perkembangan. Justru dicemooh oleh Nabi Yunus sama raja yang ada saat itu, sama masyarakat yang ada saat itu, bahkan keluarga beliau juga mencemooh beliau. Bayangkan, seandainya kita yang ada pada diri kita masing-masing, bos-bosku, mungkin kita sudah marah. Boleh jadi kita akan melakukan suatu perlawanan karena emosional kita tidak akan tertahankan. Ini pun yang terjadi pada seorang Yunus alaihissalam. Saking tidak tertahan hati beliau berdoa kepada Allah. Bahkan beliau berdoa meminta, timpakanlah azab bagi mereka yang tidak bisa mengikuti perintah-Mu ya Allah. Allah menjawab, bersiaplah Yunus, insyaallah terhitung mulai saat ini sampai 40 ke depan, permintaanmu akan saya kabulkan. Singkat cerita, hari ke-39 dari penantian Nabi Yunus, belum ada tanda-tanda Allah akan menjatuhkan, menimpakan azab. Hingga Yunus mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah keputusan, meninggalkan daerah kampung halamannya tersebut. Bayangkan tidak sabarnya Nabi Yunus. Berjalannya dia. Ketika jauh dia berjalan, mulai kelihatan tanda-tanda akan turunnya azab, awan hitam. Sampai-sampai raja, keluarga dan masyarakat yang ada di kampung Yunus alaihissalam berkata, benar yang dikatakan Yunus, benar yang dikatakan Tuhan Yunus Tuhan kami, dan sekarang Tuhan kami akan melakukan azab kepada kami, ampuni kami. Bisa bos-bos coba bayangkan, ternyata Allah mengabulkan. Tidak mungkin Allah tidak kabulkan. Bahkan salah satu firman Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan permintaanmu. Tapi intinya, Anda harus sabar bos-bos cuk. Jangan terburu nafsu. Jangan terburu nafsu untuk meminta. Semua ada proses. On proses. Bukan hanya Allah. Kita di dunia pun sesama kita, ketika kita melakukan interaksi kita, pastikan proses ya, bos-bos cuk. Sabarlah kita, innallah masabirin. Singkat cerita pula, inilah yang membuat sampai Nabi Yunus bisa sampai di perut ikan yang sangat besar. Ya, dalam riwayat ada katakan ikan paus, ada juga katakan ikan nun. 40 hari Nabi Yunus berada di perut ikan tersebut, bahkan dibawa menyeberangi 7 samudra, 7 lautan. Tapi mulai hari pertama sampai hari ke-40 Nabi Yunus tidak berhenti berzikir, meminta ampun kepada Allah, yang kita kenal dengan Zunnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selainmu ya Allah, aku telah berbuat zalim. Bayangkan, tanpa henti, tanpa makan. Bahkan ini menurut para juga ulama, beliau berpuasa karena tanpa makan. Hanya zikir ini menjadi makanan beliau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, sampai hari ke-40
ikan pun tidak sabar untuk menelan Yunus alaihissalam bulat-bulat dalam perutnya. Akhirnya dilemparlah keluar Nabi Yunus. Simpulan, dalam hidup, kesabaran merupakan kebutuhan dari kita. Tidak ada sesuatu yang seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba datang begitu saja. Ada aktivitas awal. Insyaallah bos-bosku, semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya sebagai orang yang banyak salah, sebagai orang yang banyak dosa. Tapi intinya, kita mengejar kebaikan. Kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diampuni. Dan insya-Allah bos-bosku semua kita akan bertemu nanti di surga. Moga puasa kita barokah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.